Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Alif Ramadan. Saya dari kelas 12 APHP 3. Hari ini saya tidak sendirian karena saya berada di kediamannya guru saya, guru SMP saya, Bu Anita S. Sos. Seorang saksi yang telah melewati sejarah yang telah dilewati berbagai dinamika di zaman Indonesia. Di video kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai pengalaman langsung masyarakat pada masa Orde Baru. Kita akan membahas mulai dari kebijakan pemerintahan saat itu, masa kejayaan pertanian hingga momen mencekam saat krisis moneter dan demo mahasiswa pada tahun 1998. Tujuannya tentu agar generasi muda lebih memahami berbagai kondisi sosial dan ekonomi orang tua di masa lalu secara nyata, bukan sekedar dari buku teks. Oke. Sebelumnya kita masuki pada kebijakan dan kesan umum. Menurut Ibu, apa kebijakan pemerintah yang paling terasa dampaknya bagi masyarakat kecil pada saat itu? Kalau dulu zaman Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beliau itu memerintah itu hampir 6 periode. Jadi selama 32 tahun memerintah, sebenarnya kebijakannya itu ya kalau dibandingkan dengan sekarang itu ya, setelah masa reformasi itu memang jauh sekali itu ya. Dulu kebijakannya itu untuk dampak ke masyarakat kecilnya sendiri itu kurang pro istilahnya. Jadi zaman dulu itu sekolah berbayar, kemudian ya tapi untuk harga barang pokok itu memang murah sekali ya. Rupiah aja di angka itu kalau dulu itu sekitar 1.200 atau 600 1.200 ya, pada waktu itu per $1 Amerika. Iya, jadi masa itu sehingga barang-barang itu terasa murah semuanya. Jadi bensin aja seliter itu hanya Rp400 waktu itu. Iya, bensin Rp400. Nah, jadi kalau kebijakan itu sebenarnya pro kerakyatnya itu lebih kepada subsidi. Besarnya subsidi kepada masyarakat. Tapi subsidi di bagian kebutuhan pokok. Jadi kayak bensin, bahan makanan itu memang dulu murah-murah dan terjangkau sekali oleh masyarakat. Nah, tapi untuk kebijakan yang masalah politik itu dulu kurang pro terhadap rakyat. Jadi rakyat itu tidak bebas berpendapat. Ibaratnya dikekang lah. Pokoknya kamu harus manut sama pemerintah, nggak boleh protes apapun. Nah itu gitu. Ya, jadi kamu tak bikin enak tapi nggak usah protes apapun. Nah ketika ada protes, kritik atau hal-hal yang berbau kritik ke pemerintah itu dijegal istilahnya. Jadi lebih ke tidak bebas mengeluarkan pendapat, tapi untuk urusan barang pokok dan lain-lainnya itu lebih murah, lebih mudah waktu itu. Nah itu paling perbedaannya. Kalau zaman sekarang kan, apalagi kalau ada sosmed sekarang itu bebas orang memberikan pendapat gitu ya. Nah dulu itu tidak, dulu lebih banyak masyarakat itu dibungkam untuk diam. Kamu tak beri bahan murah tapi nggak boleh protes apapun. Nah itu makanya juga kalau secara politik itu waktu itu presiden kan yang milih, sebenarnya sih sudah kalau dulu pemilunya itu hanya milih DPR dan DPRD, MPR. Presiden itu dipilih oleh
DPR dan MPR. Nah maka waktu itu Soeharto itu bisa menjabat presiden itu sampai mau ke periode ke-6. Jadi setiap periode kan 5 tahun ya. Nah ini Soeharto itu masuk ke tahun 30 ke 35 lah ya. Nah jadi 32-nya itu di tahun 98 itu kan diturunkan oleh mahasiswa gitu ya. Nah itu jadi di tahun ke-32 baru terjadi demo itu ya. Nah tapi kalau tentang kebijakan, yaitu kebijakannya pemerintah waktu itu lebih pro rakyatnya tentang subsidi untuk barang-barang pokok. Iya. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa saja sih kelebihan atau sisi positif yang Ibu rasakan selama masa Orde Baru dibanding zaman sekarang? Kalau perbandingannya dulu dengan sekarang itu ya itu harga-harga itu lebih murah ya. Jadi orang tuh cari uang, misal ya walaupun cari uang nggak mudah-mudah banget gitu ya, tapi ya apapun bisa jadi uang, dan dari uang yang nggak seberapa itu untuk beli bahan pokok ya cukup-cukup saja karena memang harganya juga murah. Ya contoh misal upah sehari hanya 5.000, tapi untuk membelanjakan kan beras aja sekilo itu hanya 600 rupiah, bensin 400 rupiah, anak-anak di saku dikasih uang saku 200 rupiah aja udah cukup banget untuk jajan, becak aja cuma 200 itu. Nah itu jadi walaupun upahnya murah tapi harga barang pokoknya juga murah ya, akhirnya tercukupi. Dan dulu kebijakan pemerintah itu tidak ribet gitu ya, jadi lebih banyak pemenuhan kebutuhan itu lebih mudah. Dan yaitu walaupun sekolah juga dulu berbayar, nggak ada yang namanya sekolah gratis itu nggak ada, dan banyak protes itu nggak ada ya. Warganya walaupun bayar ya fine aja, bayar aja itu sekolah, nggak ada protes. Iya, nggak ada protes sama sekali. Dan memang kalau zaman dulu menurut orang tua itu cari uang lebih mudah zaman dulu karena tidak kebanyakan aturan ya, mungkin juga orangnya belum banyak gitu ya, orang-orangnya belum banyak, pajak belum besar, terus katanya cari uang lebih mudah zaman dulu daripada zaman sekarang. Nah itu makanya ya dulu ada yang sekarang ini ya ada yang bilang enak zamannya Soeharto daripada sekarang. Okay. Paling nggak enaknya itulah masalah otoriter. Dia itu karena ini dari militer ya, otoriter dalam arti yaitu tidak boleh memberikan kritik aja ke pemerintah. Itu kelemahannya di situ. Lanjut pertanyaan yang ketiga itu, sisi lain apa saja kekurangan atau hal-hal yang menurut Ibu kurang baik pada masa itu? Ya yang kurang baik yaitu tata tertib mungkin masih belum seperti sekarang ya, masih semraut. Transportasi juga selain masih belum bagus fasilitasnya, juga sistem yang masih buruk zaman dulu. Tapi enaknya itu harga-harga murah. Nah terus kita tidak bebas berpendapat, kemudian pajak juga ya nggak terlalu banyak sih, terlalu banyak iya. Seperti sekarang ini ya. Oke, kita lanjut ke kondisi ekonomi dan krisis moneter. Bagaimana Ibu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga atau masyarakat secara umum pada tahun 1997? Nah itu sebelum krisis moneter, ekonomi masyarakat sebenarnya baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Cari uang gampang, harga murah. Ya kalau dibilang masyarakat sejahtera banget waktu itu ya. Jadi aman juga aman gitu dulu, karena
dulu ada istilah itu, kalau ada kejahatan itu penjahatnya sekali ketangkap itu langsung ibaratnya dihilang gitu ya, dihilangkan. Nah itu jadi efek jerahnya itu terasa, cuma ya itu apa, mungkin kalau di desa-desa pasokan listrik yang terlambat mungkin ya. Belum Iya. terakses Dulu gitu. di desa Ibu aja listrik masuk itu baru tahun 90. Tahun 90 Ya, baru masuk. tahun 90 baru masuk ada listrik. Kemudian tidak lama pengaspalan jalan. Itu di mana? Itu di Tegal. Tegal. Nah, itu tahun 90 baru masuk listrik di desanya, tapi ya bukan di kota. Dan di jalan-jalan juga baru diaspal itu tahun segitu, tahun 90. 90-an. Oke, lanjut. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Ibu saat menghadapi krisis moneter tahun 1098? Seberapa sulit mencari barang pokok atau pekerjaan saat itu? Ya kalau untuk mengingat cari pekerjaan sih mungkin karena saya waktu itu masih mahasiswa gitu ya, awal-awal mahasiswa, jadi belum mencari pekerjaan. Tapi kalau diingat-ingat lagi sih sebenarnya waktu itu krisis juga dampak yang paling terasa itu kan karena waktu demo itu ada penjarahan. Nah, sehingga terus mencekam gitu ya. Waktu itu kondisinya penjarahan di mana-mana. Kemudian, nah itu ketika krisis moneter itu dari yang rupiah $1 itu 600 sampai 1.200 itu langsung jeglek, langsung 6.000 waktu itu. Ya, langsung jadi 6.000. Bensin yang tadinya cuma 600 itu jadi itu saat jadi 2.500 atau 3.000. Nah, itu yang mungkin kemudian membuat orang-orang itu istilahnya apa ya, kelapakan gitu ya, dari yang upahnya masih sama tapi kemudian harga barang-barang itu langsung jeglek, langsung naik. Iya, sehingga seperti terasa kesulitan gitu ya. Jadi tapi ya itu kemudian ketika Presiden Soeharto turun itu kan kemudian ada kebijakan-kebijakan baru gitu ya, akhirnya mengikuti lah. Tapi ya kalau dibilang sulit waktu itu sih belum juga, belum terlalu sulit ya. 98 itu sampai 99 sampai 2000 itu masih mencari uang itu masih dikatakan masih mudah. Tetapi dengan cuma lonjakan harga itu yang terlalu jedek banget gitu ya. Nah itu signifikan banget waktu itu peningkatannya, sehingga agak membuat jet lag masyarakat waktu itu. Lanjut, pada masa itu Indonesia dikenal sebagai sembada pangan. Bagaimana kondisi pertanian yang Ibu lihat di lingkungan sekitar? Apakah pertanian lebih sejahtera pada saat itu? Iya, waktu itu memang Presiden Soeharto itu lebih mengutamakan swasembada pangan. Ya, petani zaman Presiden Soeharto itu ibaratnya jadi raja. Jadi memang betul-betul dimakmurkan, disejahterakan, dimudahkan waktu itu. Jadi benih murah, pupuk murah, kemudian harga ke tengkulak juga cukup tinggi. Itu maksudnya tidak seperti sekarang banyak dimainkan oleh para tengkulak gitu ya. Jadi memang zaman dulu itu petani itu lebih sejahtera. Dulu ada yang namanya kelompok capir, itu kelompok untuk komunitas para petani itu ya, untuk rembukan bagaimana tentang pengelolaan sawah, pengelolaan harga. Jadi dulu harga-harga dari pertanian itu yang memegang langsung itu petaninya. Langsung dari petani. Iya, jadi nggak ada tengkulak. Nah itu makanya dulu petani itu makmur sekali memang. Saya juga waktu itu dulu merasakan itu, mbak saya itu
eh, menjadi petani yang makmur sekali. Jadi yang namanya padi itu sebalik itu kalau panen itu sampai ketemu panen lagi itu masih ada, nah itu stoknya. Jadi nggak sampai kelaparan, kekurangan itu enggak ada. Jadi memang dimakmurkan sekali. Jual satu kantong jadi jual sampai panen lagi ada lagi. Nah, itu baru kalau misalnya ini baru dijual lagi. Lanjut, apakah Ibu ingat bagaimana suasana saat terjadi demo mahasiswa besar-besaran menjelang tahun 1998? Ya, itu puncak dari ini ya, keresahan masyarakat Indonesia gitu ya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dengan otoriternya Presiden Soeharto waktu itu. Jadi waktu itu tuh pemerintahan itu kayak seolah-olah hanya mirip satu keluarga. Jadi turun-temurun dan satu keluarga itu ada semua di pemerintahan gitu. Nah itu Presiden Soeharto sampai masuk ke tahun ke-6 gitu, periode ke-6. Iya, jadi baru berjalan 2 tahun itu kemudian mahasiswa itu bergejolak gitu ya, dimotori oleh mahasiswa itu. Pemerintah waktu itu memberontak untuk menurunkan Soeharto secara paksa. Nah, dan itu suasananya sangat mencekam waktu itu gitu ya. Jadi mahasiswa seluruh Indonesia itu bergerak, bahkan Ibu sendiri sampai ke Jakarta waktu itu. Berarti Ibu sebagai mahasiswa pada saat itu ikut turun? Demo ya, ikut turun, itu. Tapi kalau Ibu itu turun setelah kejadian yang puncak itu, yang Mei, yang mahasiswa ditembak gitu. Ada beberapa mahasiswa yang meninggal itu, mahasiswa Trisakti itu di Jakarta. Nah, kemudian setelah peristiwa itu, nah itu kan ada yang namanya kemudian ada disebut sebagai kejahatan HAM itu waktu itu. Nah, waktu itu di bawah komando Prabowo Subianto waktu itu. Nah, itu sekarang Presiden RI gitu ya, yang ke-8. Nah, itu waktu itu sistem pengendalian keamanan terhadap demo itu dipimpin oleh Prabowo Subianto. Jadi ini sebagai pelanggaran HAM berat itu waktu itu ya. Jadi yang dulu tidak hanya demo saja, pokoknya orang-orang yang kritis atau apa ya, ibaratnya ya kasarannya dibunuh gitu ya. Iya, dengan cara entah diracun, entah sabotase dan lain sebagainya gitu ya, atau hilang bahkan tidak ketemu di mana. Dan tahun 98 itu puncak dari, bisa dikatakan, krisis moneter itu ya. Selain penurunan Presiden Soeharto, kemudian terjadinya krisis moneter itu ya, berbarengan itu waktu itu masyarakat menuntut perubahan, kemudian dilengsarkan gitu. Nah, kemudian setelah itu wakilnya kan waktu itu B.J. Habibie ya, itu naik dan kemudian membuat sebuah kebijakan baru yang kemudian setelah masa Orde Baru, setelah Presiden Soeharto turun, disebut sebagai masa reformasi, masa perubahan. Ya, di situ perubahan besar-besaran, baik itu pemerintahan, terus kemudian informasi yang lebih terbuka, kemudian terjadi perubahan juga itu presiden dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat, jadi tidak dipilih oleh DPR, MPR itu hanya melantik. Nah, itu mulai reformasi itu, mulai presiden dipilih oleh rakyat dan ditetapkan perubahan maksimal itu hanya 2 periode. Oke, kita lanjut. Apa perasaan Ibu saat melihat berita atau kejadian tersebut? Apakah ada rasa takut atau justru harapan ada perubahan? Ya, kami waktu itu sih, saya sebagai waktu itu jadi mahasiswa ya, masih jiwa mudanya itu masih meletup-letup gitu ya, dan memang justru
oleh kampus sendiri itu difasilitasi untuk berangkat demo ya. Diberi fasilitas untuk demo. Bahkan dulu itu ramai itu kampus-kampus kalau yang mahasiswanya nggak ikut turun itu dikirimin, mohon maaf, daleman-daleman cewek itu. Jadi dianggap ya dianggap cemen lah ya, dianggap cemen, dianggap nggak berani menyuarakan perubahan dan sebagainya. Jadi apalagi dulu itu kan mahasiswa fisik gitu ya, dimana fisik itu adalah motor gitu, harus jadi motor bagi pemerintahan ya gitu. Ikut demo dulu malah, jadi bukannya takut tapi malah berkobar semangatnya karena masih muda gitu ya, awal-awal jadi mahasiswa. Ya mungkin mencekam atau takut bagi orang-orang tua gitu ya, dan ketakutan orang tua waktu itu ya takut banget kalau anaknya ikut demo itu was-was, tapi anaknya sendiri yang demo senang-senang aja. Nggak ngerasa capek, nggak ngerasa takut ya, pokoknya ditembakin dengan gas air mata pun ya tetap maju. Dulu di Purwokerto ya hampir semua kampus itu kita bersatu itu ya demonya dulu, karena dulu di seluruh Indonesia dulu, pusatnya kan di Jakarta gitu ya, mahasiswa UI, Trisakti itu. Nah itu yang kemudian bulan Mei 98 itu yang puncaknya itu tragedi Trisakti itu ya, ya itu bukan tembakan angin atau gas air mata lagi, tapi sudah berpeluh, makanya terus beberapa mahasiswa itu tewas. Nah saat itu kemudian memicu kemarahan seluruh mahasiswa di Indonesia, nggak di Jogja, nggak di Bandung, nggak di Purwokerto, nggak dimanapun, pokoknya seluruh Indonesia waktu itu tuh semua serentak bergerak. Waktu itu Soeharto belum turun waktu terjadi Trisakti. Nah Soeharto turun itu bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus atau September 98 itu, baru kemudian karena kondisi yang sudah tidak terkendali itu ya, mahasiswa terus merangsek akan menduduki gedung MPR sampai nginep itu, naik ke atapnya sampai naik ke atap gitu ya. Nah itu berhari-hari dari situ, akhirnya Presiden Soeharto waktu itu yang kemudian mengundurkan diri demi kondusifnya keadaannya, terutama mahasiswa. Dan waktu itu tidak hanya sekedar mahasiswa demo, tapi penjarahan itu di mana-mana. Hampir di seluruh Indonesia yang namanya toko, apalagi Cina-Cina ya, waktu itu di sweeping itu waktu itu. Jadi toko-toko itu ditulisin pribumi. Nah, kalau yang tahu bahwa itu milik Cina langsung dijarah, dibakar. Supermarket itu habis semua, tersisa dijarah semua waktu itu. Nah itu mencekamnya waktu itu di 98 itu demo itu. Tapi bagi ibu sendiri karena waktu itu masih jiwa muda gitu ya, nggak ada takut-takutnya, demo yang berangkat depan sendiri malah gitu ya. Kalau sekarang sih ya demo lebih tertib, sudah ada aturan jelas gitu ya, bahwa harus lapor dulu, jumlahnya berapa, aspirasinya ke siapa, mau di mana, pukul berapa, itu aturan sekarang dulu ya. Dan itu kayaknya demo sebelumnya nggak ada demo lah. Belum ada demo karena ya karena nggak berani masyarakat waktu itu. Ya waktu itu memang mau demo apa sih, mau beli apa-apa murah. Terus ya walaupun mungkin beberapa desa itu belum ada listrik atau fasilitas jalan atau fasilitas umum itu belum bagus gitu ya, tapi ibaratnya kalau harga pokok, barang pokok murah, kayaknya masyarakat itu main-main aja, tenang-tenang aja. Cari uang masih mudah banget tuh. Uang becak aja ibaratnya ya bisa, karena alat transportasi juga masih sedikit ya, masih terbatas. Iya, ya tukang becak apa semua makmur gitu, nggak ada orang makmur dulu. Setelah 98 aja itu kemudian ada ya amnesti setelah itu yang barang-barang semakin mahal gitu ya. Nah itu baru terjadi yang namanya itu ya
masyarakat miskin yang semakin banyak, kemudian petani yang kemudian sudah tidak terlalu dirajakan lagi, karena waktu itu memang di pemerintahan Soeharto aja itu petani itu dimakmurkan oleh kesejahteraan. Oke. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Begitu lama proses-prosesnya, dari awal Orde Baru hingga Orde Lama. Bu Wanita adalah saksi dan peserta ikut sebagai mahasiswa mengaspirasikan suaranya di gedung DPR. Mungkin cukup videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan.